Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesuai agenda hari ini, kita akan record Zoom untuk membahas respon paper 1. Kepada teman-teman yang mau presentasi, argumentasi, dan sebagainya, disarankan atau dimohon untuk on cam. Karena ya memang dari Mr. Rido juga pasti pengennya yang berbicara itu on cam. Langsung aja mulai, siapa yang mau pertama presentasi? Saya. Oke, dipersilakan untuk Aminatul Rizky. Oke. Maaf, layarnya sudah kelihatan kan? Belum, Am. Masih muter, Am. Belum. Nah, ini udah. Yuk, langsung, Am. Oke. Selamat siang semuanya. Kali ini saya akan merespon paper dari buku Carol James. Setelah saya membaca buku Carol James ini yang berjudul Error in Language Learning and Use, Exploring Error Analysis. Jadi buku ini buku yang Carol James sendiri susun selama bertahun-tahun bersama dengan ratusan sarjana dan guru yang berisi tentang ringkasan, intisari, dan materi tentang error analisis. Kemudian tujuan dari Carol James sendiri untuk menulis buku ini adalah untuk mengatasi kesulitan orang-orang yang belajar bahasa asing dan ketakutan mereka belajar bahasa asing. Buku ini juga diterbitkan pada tahun 2013 oleh Routledge di New York. Juga buku ini sedikit summary dari buku ini. Buku ini terdiri dari 9 bab dan bab utama yang membahas dan semua bab itu tentang error analysis. Dalam bukunya, James mengatakan, paling tidak buku tersebut dapat digunakan sebagai bibliografi beranotasi. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Carol James bahwa buku ini dapat digunakan sebagai bibliografi karena terdapat banyak sekali informasi yang dicantumkan. Buku ini juga cocok untuk siswa linguistik terapan, linguistik pendidikan, guru bahasa Inggris, sebagai bahasa asing, dan guru bahasa modern. Kemudian reaksi pertama saya lihat dari buku ini adalah tentang analisis kesalahan yang dibahas secara lengkap. Carol James ingin menganalogi bagaimana cara yang paling mudah tentang error dan bagaimana mengidentifikasi buku itu melalui pelaku kejahatan. Saya pikir kesalahan bahasa adalah poin utama dari buku ini. Dapat dilihat dari kutipan Carol James bahwa ia berfokus pada kesalahan dan analisisnya dalam konteks belajar dan mengajar bahasa asing atau dan bahasa kedua atau SL. Kemudian menurut saya Carol James berhasil memberikan ilustrasi yang baik tentang latar belakang ilmiah teoritis dan historis dari analisis kesalahan, sehingga pembaca dapat dengan nyaman saat membaca. Isi buku ini juga disusun dari umum ke khusus, hal ini juga membuat pembaca nyaman membacanya. Secara deskriptif, James mengatakan bahwa error analisis terletak pada tata bahasa, pada sistem bilangan frasa kata benda. Namun diagnostik dalam hal penyebabnya itu kesalahan fonologi. Carol James sendiri melihat itu sebagai tantangan untuk bertahan dengan elaborasi dan penyempurnaan error analisis. Dan buku ini diharapkan meyakinkan para pembacanya tentang perlunya dan manfaat dari error analisis. Oke, sekian dari saya. Bagi teman-teman mungkin yang ingin menambahkan atau berargumen, saya persilakan.
Oke, terima kasih Am. Untuk teman-teman dipersilakan untuk memberikan pendapat atau argumentasi ataupun tambahan dari hasil respon paper Am tadi. Cukup. Oke, lagi saya beritahukan bahwa kalau yang mau presentasi hari ini ataupun berargumentasi diharapkan untuk on cam, gitu ya. Terima kasih. Jika dirasa cukup, bisa lanjut ke presenter selanjutnya. Siapa yang mau mulai? Saya Darul. Ya, silakan. Baik, sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan dalam bahasa mungkin tidak mengancam jiwa, tetapi penting untuk kita tetap berada di jalur yang benar. Akan ada persimpangan jalan dan keputusan yang salah, dan bisa membuat kita terhambat dalam proses pembelajaran. Mengetahui apa saja kesalahan dalam berbahasa dapat membantu kita menghindarinya. Itu semua dapat dipelajari di buku berjudul Error in Language, Learning and Use, Exploring Error Analysis by Carl James. Menurut saya, buku ini sedikit sulit dipahami, apalagi untuk umum. Karena bahasa yang digunakan berada di level advance atau tingkat atas. Tetapi materi yang diberikan di buku ini terbilang cukup lengkap dalam pembahasan materi error in language. Mulai dari identifikasi sampai ke kasus pembelajaran disajikan di dalam buku ini. Sekian argumen dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Emis Dirafikansyah atas presentasinya. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan berargumentasi dari hasil presentasi respon paper Emis Dirafikansyah tadi, dipersilakan. Bagaimana? Apakah ada tambahan? Cukup? Oke, saya ucapkan terima kasih Emis Dirafikansyah atas presentasinya. Kita lanjut ke presenter selanjutnya. Jadi siapa yang mau mulai untuk presenter ketiga? Saya Darul. Ya, silakan Setiaeko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi buku ini bertajuk Error in Language Learning and Use Exploring Error Analysis oleh Carl James. Dipublikasikan awal kali pada tahun 1998 oleh Pearson Education Limited, serta diterbitkan kedua kali pada tahun 2013 oleh Routledge. Buku ini terdiri dari 9 bab yang mana mengulas tentang analisis kesalahan dalam pemakaian serta pendidikan bahasa. Sistem pointing pada novel ini sangatlah bisa dipahami, sebab buat sebagian sebutan yang berarti dibagikan ciri cetak tebal. Tetapi tiap paragrafnya terkesan sangat panjang, serta penjelasannya terlalu panjang. Perihal yang saya minati pada buku ini merupakan modul yang disajikan sangat lengkap, meski bahasa yang digunakan tidak susah dipahami oleh pendatang baru dalam dunia bahasa Inggris. Sistem penomoran pada novel ini lumayan efisien serta bisa gampang dicari. Sekian, terima kasih. Argumen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Setiaeko atas presentasinya.
dari teman-teman yang lain, apakah ada tanggapan, argumentasi, ataupun tambahan dari hasil presentasi Setia Eko tadi? Saya ingin bertanya pada Eko. Di sini kan Eko bilangnya sistem pointing pada novel. Ini novel atau buku materi tentang pembelajaran ya? Terima kasih. Itu tentang pembelajaran bukunya. Oke, jadi kenapa disebutnya novel itu? Itu salah ngetik. Maaf. Oke, baiklah. Terima kasih. Oke, terima kasih Ms. Rafikansyah sudah memberi tanggapan atas presentasi dari Setio Eko Utomo tadi. Memang ada sedikit kejanggalan tadi bahwa Setio Eko menyebutkan bahwa pada novel ini, sedangkan yang dibahas dalam respon paper ini adalah sebuah buku mengenai error analysis yang dibuat oleh Carl James gitu ya. Ada tanggapan lain dari teman-teman? Cukup? Oke, baik. Terima kasih Setio Eko atas presentasinya dan juga MSD Rafikansyah karena tadi sudah memberi sedikit tanggapan. Kita next ke presenter selanjutnya. Jadi siapa yang mau coba untuk presentasi? Saya Ya, dipersilakan. Langsung aja Bella. maaf, bisa yang lain dulu, ada kesalahan teknis. Jadi gimana Bella? Belum siap ya? Atau masih dipersiapkan? Maaf bro, bisa yang lain dulu, soalnya lagi ada kesalahan teknis. Oke. Dari teman-teman yang lain ada yang mau coba presentasi hari ini? Saya Oke, dipersilakan Maharani. tolong Rafilda bantu share screen ya. Oh iya, untuk teman-teman hari ini yang kita record khusus untuk materi 1 ya, atau respon paper yang pertama dikumpul ke Mr. Rido-nya. Jadi untuk yang materi selain materi 1 itu kita akan lakukan di sesi Zoom selanjutnya begitu. Untuk hari ini khusus membahas respon paper yang ke-1, yang pertama. Gitu, paham ya?
Jadi gimana? Ada yang mau coba untuk respon paper ke-1? Karena tadi baru 3 ya, baru Aam, baru Isdi, dan Setio. Gimana yang lain? Ada? Cukup? Baik, kalau memang cukup, saya ucapkan kita tutup aja ya untuk pembahasan respon paper pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada presenter dan juga teman-teman yang udah memberikan tanggapan tadi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.